Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada pertemuan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang tahsinul Quran, yaitu membahas mengenai cara bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan benar. Dan sebagaimana yang disaksikan oleh pemirsa, bahwa materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin. Di mana hukum ini kita perlu ketahui bersama pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pasti kita akan terus dan pasti akan kita banyak jumpai pada setiap kata bahasa Arab itu ada nun mati dan ada yang tanwin. Sehingga yang patut kita perhatikan adalah bagaimana cara membacanya. Dan ketika kita mengetahui cara bacanya, maka kita juga harus mempelajari terlebih dahulu guna untuk mengetahui caranya. Nah, sebelum kita akan membahas hukum-hukum yang ada pada nun mati dan tanwin ini, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu nun mati dan apa itu tanwin. Kan seperti itu. Nah, membahas mengenai akan hal itu, mengenal nun mati dan tanwin, ini telah dijelaskan oleh ulama terdahulu. Di antaranya adalah terdapat dalam kitab namanya As-Salsabil Asy-Syafi yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat sebuah buku itu dan beliau membahas di dalamnya bab mengenai ta'rifun nun sakinati wa tanwin, yaitu mengenal apa itu nun sakinah, nun mati, dan apa itu tanwin. Sehingga kita tidak langsung kepada hukumnya, melainkan kita mengenal terlebih dahulu apa itu nun mati dan apa itu tanwin. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, i'lam bi anna nuna wa tanwina qad arrafuhuma. Kita pasti nggak asing dengan istilah nun mati dan tanwin. Namun beliau rahimahullah akan menjelaskan secara detail mungkin apa dari sisi kesamaannya, apa perbedaan dari nun mati dan tanwin. Beliau menjelaskan bi anna nuna sakinatun asliyatun tathbutu fi lafdhin wa waslin thumma khattin mawqifi wa hiya takunu fi ismin aw fi'lin wa fi harfin wa fi wastin tura wa tarafi. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pada awal-awalnya ini, pada awal baitnya ini, membahas mengenai apa itu nun mati. Beliau menjelaskan nun mati itu yang kita ketahui adalah nun yang memang itu tulisan nun mati, nun asli nun asli yang memang huruf, huruf nun asli yang dimana di atasnya ada tanda sukun mati, yang dimana nun ini tertulis dan dia juga terucap, dia tertulis dan dia juga terucap, dan nun ini juga dibaca baik ketika waqaf maupun ketika wasol. Jadi dia tetap terbaca, tertulis, terbaca, baik itu ketika wasol maupun waqaf. Dan
nun mati ini ada di isim, ada juga di fiil, ada juga di harf. Ya, jadi kalau nun mati ini di mana-mana lah bahasa kitanya. Adapun tanwin, tanwin itu adalah walakin tanwinu nunun sakina zaidatun fi akhiri ismin kainat. Kaina tathbutu fil lafzi wa fil wasli wa la tathbutu fil khatti wa fil waqfi kilah. Beliau kemudian menyebutkan, lalu kemudian apa itu tanwin? Nah, tanwin itu adalah nunun zaidah. Tanwin itu adalah nun tambahan. Kalau tadi kan nun mati itu nun asli, kalau tanwin itu nun tambahan. Maksudnya apa? Tanwin, contoh, tanwin itu kan fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Ketika ada sebuah kata bahasa Arab yang dia ada tanwinnya, yang terucap di ujung itu apa sih? Itu kan nun. Contoh misalkan bahasa Arabnya buku, itu kan kitabun, kan seperti itu. Dhammahtain itu kan tanwin. Nah, ketika kita membaca bun, ya, itu kan adalah tanwin. Dan ketika kita mengucapkan tanwin, apa yang terucap di ujung? Kalau kita rasakan ada en, ya kan? Nah, itu disebut dengan nunun zaidah, nun tambahan. Jadi hakikatnya tanwin itu dia masuk ke kategori nun juga, nun mati. Cuman bedanya kalau nun mati memang nun yang asli, nun mati betul. Tapi kalau tanwin ini bahasanya apa ya? Bayangannya. Ya, tapi dia dari segi ucapan sama seperti nun mati. Bedanya adalah tanwin, dia terucap kalau misalkan nyambung. Wasol. Kalau wakof, dia nggak terbaca. Contohnya, narun hamiyah. Kalau kita berhenti di nar, maka apakah kita baca narun? Kan tidak, tapi dibaca nar. Dia terbaca tanwin ini kalau ketika wasol nyambung. Tapi kalau ketika wakof, dia tidak terbaca. Itulah bedanya nun mati dan tanwin. Kalau nun mati kan jelas, dia itu terbaca baik itu wakof maupun wasol. Kalau tanwin, dia terbaca hanya ketika wasol aja. Kalau wakof nggak kebaca, itu tanwin. Kemudian kalau nun mati ini kan tertulis, nun mati betul. Tapi kalau tanwin itu, ya, nunnya itu nggak tertulis. Ya, karena dia bentuknya adalah fathaten, kasroten, dan dhammatennya itu adalah tanwin. Nah, ini harus kita pahami bersama, yang pada intinya adalah tanwin ini hakikatnya dalam pengucapan sama seperti nun mati. Ya, karena ujungnya en. Maka oleh sebab itulah ketika kita membaca tanwin, kenapa dia masuk kategori hukum nun mati dan tanwin? Karena tanwin bagian dari nun. Bedanya kalau nun mati itu memang nun asli. Kalau tanwin nun bayangan. Ya, dia itu tanwin, tapi hakikatnya bacaan tanwin ini ujungnya en. N. Maka disebut dengan istilah nunun zaidah, nun tambahan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai hukum-hukum nun mati dan tanwin. Karena tadi kita sudah bahas mengenai apa itu nun mati dan apa itu tanwin. Nah, perlu diketahui bersama, ketika kita membaca hukum nun mati dan tanwin, maka ketika nun mati atau tanwin ini bertemu huruf hijaiyah, jadi bertemu huruf hijaiyah ini cuma 28 ya. Huruf hijaiyah itu kan 29. Akan tapi ketika nun mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah, itu menjadi 4 hukum kan. Nah, huruf hijaiyah itu bukan 29, tapi hanya 28. Karena mengapa? Nun mati atau tanwin tidak mungkin bertemu setelahnya alif. Makanya alif ditiadakan. Yang tadi 29 huruf hijaiyah, karena alif nggak masuk hukum, berkurang menjadi 28 huruf hijaiyah. Itu maksudnya. Karena alif kan mati, nggak mungkin nun ketemu huruf yang mati juga. Ya, yang ada nun mati ketemu huruf yang hidup, kan seperti itu. Nah, dari 28 huruf hijaiyah dengan meniadakan alif tadi, karena kalau adanya alif kan 29 huruf hijaiyah. Karena ini hukumnya mengenai nun mati dan tanwin, alif tidak masuk kategori ini. Ya, sehingga menjadi 28. Dari 28 huruf hijaiyah, ketika kita bahas dari sisi nun mati dan tanwin, maka disebutkan oleh para ulama menjadi berapa hukum? 4. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsman, ahkamu tanwinin wa nunin arba'ah. Ya, bahwa hukum nun mati dan tanwin ada 4.
Bahkan di dalam matan Tuhfatul Atfal yang masyhur ya, yang pernah kita pelajari semuanya pasti ya, itu disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Beliau mengatakan ya, linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabiini. Ya, bahwa untuk nun mati dan tanwin itu terdapat 4 hukum. 4 hukum ini diambil dari berapa huruf hijaiyah? 28. Nah itu ya. Ya, karena alif tidak masuk. Kan aslinya huruf hijaiyah 29. Karena alif tidak bisa masuk hukum, sebabnya karena dia mati, selamanya mati, nggak ada kehidupan ya. Udah pokoknya mati terus saja udah. Nggak ada kehidupan, jadi 28. Nah, jadi 4 hukum. Nah, yang kita akan bahas yang pertama sesuai dengan urutan ya dalam kitab-kitab itu adalah idhar yang pertama. Nah, pertanyaannya apa itu idhar? Perlu diketahui bersama. Kita melihat dalam matan Tuhfatul Atfal, di situ Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala beliau mengatakan fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat. Bisa lil halqi sittin juga bisa, sittun juga bisa, ruttibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Beliau menjelaskan idhar itu hukum yang pertama pada nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah idhar. Apa itu idhar? Idhar dari segi bahasa artinya adalah al-bayan awi atau wadih. Al-bayan itu artinya apa? Jelas. Idhar. Ya, jelas. Maksudnya apa secara istilah? Secara istilah adalah ketika ada nun mati atau tanwin berjumpa huruf setelahnya huruf hijaiyah yang berjumlah 6, ya 6 huruf, maka nun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Apa saja huruf 6 ini yang masuk kategori idhar? Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman, hamzun, hamzah, fahaun, ha, thumma ainun ha'u, ain dan ha, muhmalatani thumma ghainun kha'u, kemudian ghain dan kha. Mudahnya adalah, kita sudah belajar makhorijul huruf ya, kita sudah belajar. Nah, huruf yang keluar dari tenggorokan semuanya memiliki hukum namanya idhar. Baik dari tenggorokan bagian paling bawah, tengah sampai atas. Kan tenggorokan bagian bawah disebut dengan aqsal halqi kan hamzah dan ha. Ke tengah wasatul halqi ada ain dan ha. Bagian paling atas adalah halqi, ada ghain dan kha. Makanya kenapa disebut dengan idhar halqi? Sebabkan karena huruf idhar semuanya makhrajnya di tenggorokan. Itu harus kita pahami bersama, sehingga apabila berjumpa dengan huruf nun mati atau tanwin setelah berjumpa 6 huruf ini, maka nun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Dan di dalam mushaf ya, di dalam mushaf Madinah untuk idhar, hukum idhar pada nun matinya itu ada tanda sukunnya. Karena nanti di idgham itu tidak ada tanda sukunnya di atas nun ya. Kita pakai mushaf standar Madinah. Di mushaf Madinah untuk hukum idhar itu ada tanda sukun di atas nunnya. Adapun kalau fathatain dan kasrohtain itu sejajar. Tanda fathahnya sejajar karena ada hukum lain yang tidak sejajar. Begitu pula kalau misalkan dhammatain, kalau dhammainnya dia itu 69. Kan ada 9 dhammah dan 6. Biasanya kan ada yang 99. Nah, itu nanti akan berbeda. Ini dari segi rosem ya. Dari segi rosem untuk idhar pada nun ada tanda sukunnya, pada tanwin, fathatain dan kasrotainnya sejajar ya, dan untuk dhammainnya dia adalah 69. Karena nanti ada yang 99 ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami tadi, untuk idhar ini dia terjadi, disebutkan ya, dia terjadi ini baik dalam kalimah, bisa terjadi pada satu kata atau min kalimatain, ataupun juga dari 2 kata atau 2 kalimat. Contohnya misalkan an'amta, siratal ladzina an'amta. Di situ ada an'a, ada nun mati bertemu setelahnya apa? Ain. Dan ain ini merupakan huruf apa tadi? Idhar. Kan begitu. Nah, ini kan satu kata nih. Artinya nun sama ainnya enggak terpisah, nyambung.
Nah, dalam membacanya itu sebagaimana tadi idhar itu adalah menjelaskan nunnya atau tanwinnya. Sehingga merupakan kesalahan kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena yang menjadi kesalahan adalah tadi menyamarkan. Yang benar adalah menjelaskan bacaan nun dan tanwinnya. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian ketika baca nun mati, itu kan nun itu kan punya sifat namanya tawassuto. Tawassut itu mengalir tapi nggak lama, sakedap mungkin ya, sedikit, sebentar, ya, sebentar, maka dialirkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, karena merupakan kesalahan kalau kita tidak mengalirkan. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu salah. Karena apa? Dia terlalu cepat. Harusnya diberi jeda karena dia memiliki sifat tawassut tadi. Atau mungkin ada orang yang salah karena memantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu juga salah. Yang benar adalah mengalirkan nunnya dengan sifat guna. Karena nun kan punya sifat guna. Cuman gunanya memang tidak sempurna. Guna itu kan ada dua tingkatan. Ada guna yang kamilah, artinya gunanya sempurna, dan ada guna yang naqisoh, gunanya yang tidak sempurna. Nah, idhar masuk kategori yang gunanya tidak sempurna, namun tetap ada aliran sifat tawassut tadi. Makanya harus dialirkan dulu. Ya, hati-hati di situ. Begitu pula contohnya pada tanwin ya. Contoh pada tanwin adzabun alim misalkan. Adzabun alim. Itu kan ba dalam kondisi tanwin. Tanwinnya apa? Bun. Berarti apa? Dhammatain. Setelahnya ada hamzah. Saya katakan hamzah bukan alif. Ya, hamzah. Nah, lihat. Ketika kita membaca tanwin, kita tadi diperintahkan untuk apa? Menjelaskan bacaan tanwinnya. Sedangkan tadi tanwin maknanya apa? Nunun zaidah. Nun tambahan. Jadi kita baca dengan jelas nunnya. Adzabun alim, adzabun kan ujungnya. Nah, itu. Jadi ujungnya kan ya, nun. Walaupun secara tulisan itu ada tanwin. Nah, sehingga apa? PR kita itu kita membaca juga seakan-akan seperti nun mati. Berarti apa? Harus dialirkan juga. Jadi jangan dibaca adzabun alim, jangan. Tapi jangan sampai terputus suara. Dia harus tetap mengalir. Adzabun alim, adzabun alim, bun alim. Kecuali dalam riwayat lain, seperti riwayat Warsh, itu adzabun alim, seperti itu. Cuman ini juga Ustaz yang dikhawatirkan ketika kita mengalirkan ya, bunyi nun tadi ya, itu rentan sekali untuk terpantul gitu Ustaz. Jadi ketika dibalikin tuh terpantul. Gimana tuh caranya? Caranya adalah asli simple. Kalau kita paham makhrajnya, letak lidahnya itu nggak akan mantul. Nun itu kan apa? Ujung lidah yang ditempelkan ke langit-langit, kurang lebih sama seperti huruf lam. Jadi ketika antum mengalirkan, posisi lidah itu nempel ke atas. Adzabun alim. Nah, itu kan nempel bun alim. Jangan adzabun. Nah, kalau buna itu dia hanya menempel, tidak ditekan dulu. Harusnya buru-buru ditekan. ditarik ya. Itu dia. Oke. Nah, di antara kesannya juga mungkin karena buru-buru. Iya. Terburu-buru. Makanya hati-hati dalam membaca idhar ini, karena kembali tadi nun itu punya sifat namanya tawassut, mengalir walaupun sebentar, sehingga di situ ada jeda terlebih dahulu. Tidak terburu-buru. Nah, inilah hikmahnya ya, Masya Allah, agar kita juga mempersiapkan huruf berikutnya gitu, tidak terburu-buru. Dan itu untuk memperjelas bacaan hurufnya, baik itu huruf itu sendiri maupun harokatnya seperti tanwin tadi ya. Jadi hati-hati dalam baca nun mati, dan tanwin bagian dari nun juga ya. Jadi sehingga membaca tanwin juga itu seakan-akan kita membaca nun mati. Adzabun alim. Seperti contohnya lagi banyak ya. Contohnya lagi adzabun azim, itu juga sama. Adzabun azim. Intinya idhar ini nun matinya
atau tanwinnya harus dibaca apa? Mengalir terlebih dahulu, sehingga merupakan sebuah kesalahan kalau kita tidak mengalir. Artinya langsung cepat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau tadi adzabun alim, tidak. Dan juga merupakan kesalahan memantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adzabun alim. Jangan. Yang benar adalah posisi lidah ditempel. Siratal ladzina nah itu kan kita kerasa lidah itu naik, ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tahannya juga jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama juga khawatirnya seakan-akan nunnya bertasydid. Makanya untuk membedakan mana yang bertasydid dan mana yang tawasud, itulah makanya ditempel tapi dia terlalu lama. Itulah yang kita perhatikan bersama mengenai hukum izhar ini. Nah, kalau misalkan pemirsa atau kita semua ditanya, ini ada yang menamakan istilah izhar halqi. Maka tadi jawabannya, kenapa sebelumnya dengan izhar halqi? Karena semua huruf izhar, makhrajnya, pengucapannya adalah keluar dari tenggorokan. Itu ya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Kita akan diajak untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Tafadhol Ustaz Fauzi untuk melanjutkan materi kita di sesi kedua ini, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di malam ini, pada sesi yang kedua ini, kita akan melanjutkan bacaan kita ya, di mana kita masih dalam surah Al-Bayyinah karena memang suratnya juga cukup panjang sehingga kita membagi-baginya, dan alhamdulillah kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-7. Maka ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan pada ayat yang ke-6. Di situ ada inna. Ketika ada huruf yang diawali dengan kasrah, kita harus menjelaskan bacaan huruf tersebut dengan harokatnya. Contoh inna. Jangan sampai kita baca ennalladzi, bukan yang betul inna, sehingga kita jangan mengimalahkan, kita jangan melencengkan ke ya. Yang betul adalah dengan memvokalkan i kasroh ya, inna, dan berikutnya ada huruf nun. Nah, terkadang ini di antara saudara-saudara kita ada yang membacanya ini seakan-akan mentatwil. Tatwil itu ketika mau ke nunnya dia memanjang. Contohnya in, harusnya kan in langsung. Kalau bahasa kita to the point ya, langsung ke nunnya. Jangan, jadi kalau mau lama-lama itu masuk dulu ke nunnya, baru boleh lama. Jangan mau lama ketika mau masuk, jangan. Pas masuk dulu baru lama. Nah baru boleh lama di situ. Jangan jangan. Nah makanya nun tasydid itu merupakan gunnah yang kamilah, sempurna. Bagaimana kita membaca gunnah yang sempurna? Disebutkan oleh ulama dengan tatwilul gunnah, dengan memanjangkan bacaan gunnahnya. Maksudnya dengan kadar yang cukup lama. Inna, bukan in,
Nah, itu seakan-akan kayak I-nya ini ya. kadaya, Ada kayak ada panjang. mat. Ya kayak ada matnya, iya. Nah, itu, ini hati-hati. Ini sering terjadi ya. Biasa terjadi, dan ini apalagi kalau terlalu memperhatikan nada, ini terkadang akhirnya tajwidnya hilang. Ya, innalladzina kafaru, tidak. Yang betul inna. Nah, kalau mau lama-lama masukin dulu ke nunnya. Seperti itu. Kemudian min ahli. Nah, di situ ada nun mati. Kalau kita lihat di Mushaf Madinah itu, di atas nunnya ada tanda sukun, ya. Dan setelahnya berjumpa dengan huruf hamzah. Nun mati kalau bertemu hamzah disebut dengan idhar. Dan dalam membacanya nunnya harus jelas. Min ahli. Min ahli, dijelaskan. Dan ingat, nunnya harus dibaca mengalir sebentar. Karena dia memiliki sifat apa? Tawassuto atau bainiyah. Jadi hati-hati. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Setelah huruf hamzah itu ada huruf ha. Ha itu dia sifatnya kayak nun. Bukan sama ya. Maksudnya sama-sama mengalir. Bedanya kalau ha ini alirannya cukup lama dibandingkan yang nun. Mari dibaca innalladzina kafaru min ahlil kitab ahlil karena dia mengalir mengalir disertai dengan hembusan udara atau biasa kita kenal dengan istilah huruf hams, ya. Jadi dijelaskan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Perhatikan di situ kitab itu taknya panjang hanya 2 harokat. Jadi jangan dibaca lebih dari 2 harokat. Jangan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal jangan. Cukup 2 harokat saja. Kemudian berikutnya walmu. Di situ ada lam mati bertemu setelahnya mim. Ini namanya lam ta'rif idhar al-qamariyah. Maksudnya adalah l-nya dijelaskan karena ada lam mati. Dan lam mati ini sama seperti nun, mengalir sebentar. Ya, jadi ditahan dulu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jangan wal musyrikin, dan juga jangan wal musyrikin, jangan, tapi ditahan. Ya, wal musyrikina. Nah, itu hati-hati di situ pada lamnya. Kemudian juga pada shin. Jangan kita itu menyerupai sin. Wal musriki, bukan musrikin, bukan. Yang betul musyrikina. Jadi bedakan antara sin dengan shin. Kemudian berikutnya fi nari jahannam. Hati-hati, ada nun tasydid di situ, ditahan. Fi nari jahannam khalidina fiha. Di situ ada huruf kha. Kha bertanda fathah, setelahnya ada alif. Maksudnya di situ dibaca panjang. Kalau di Mushaf Madinah tidak ada alif ya, melainkan fathah berdiri yang menandakan itu 2 harokat. Jadi ditahan dulu dengan 2 harokat tadi. Khalidina fiha. Kha. Hati-hati, terkadang ada orang baca huruf tebal itu dibaca gini. Awalnya tebal, tapi ujungnya jadi tipis. Contohnya fi nari jahannam khalidi. Atau mungkin khalidina, bukan kha. Yang betul kho. Ya, dengan apa? Kho itu kan hurufnya keluar dari tenggorokan. Dengan menaikkan pangkal lidah. Gunanya apa pangkal lidah? Untuk menebalkan. Kalau saya baca kho, saya baca kho. Kho itu dari sisi makhraj benar, tapi sifatnya kurang sempurna. Harusnya apa? Kho.
tebal. Itu ya, hati-hati di situ. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan di situ ada hum sya. Mim mati bertemu slashin. Mim mati ini sama seperti nun dan lam. Apa itu? Mengalir. Dan mengalirnya sebentar. Jadi hati-hati, jangan dibaca ulaika hum syarrul bariyah. Tidak. Yang betul, rapatkan bibir, sedikit dialirkan dengan dengungan yang ada, tawasutnya, baru kemudian dilepas. Ulaika hum syarrul bariyah. Hum syarrul. Tahannya itu jangan terlalu lama ya, pakai hati. Oke, Ya. Masya Allah. Perasaan maksudnya Pakai ya, pakai perasaan ya. artinya Iya. jangan terlalu lama. Khawatir kalau terlalu lama pun kita menyangkanya tasdid. Iya. Ya, jadi ya menurut kita sudah cukup gitu kan, lepas saja. Ulaika hum syarrul bariyah. Intinya tandanya itu dengan rapatnya bibir ya. Rapat bibir sebentar baru udah. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu. Kemudian berikutnya hati-hati di bariyah. Ya-nya bertasydid, hati-hati nih. Kadang kita nggak menaberkan. Ya bertasydid itu ada istilah namanya naber. Naber itu dengan suara yang nyaring karena adanya tasydid, suara hentakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Jadi jangan dibaca ulaika hum syarrul bariyah. Jangan. Yang betul bariyah. Oke, Dihentak. dihentak ya, oke. Betul. Kemudian berikutnya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan di situ ada inna, tasydid lagi nunnya. Alladzina amanu. Amanu. Ini seringkali kalau ada kalimat amanu ini ada beberapa yang memanjangkan a-nya terlalu panjang. Innalladzina amanu. Nah, jangan. Kalau dalam riwayat Hafiz itu cuma 2 harokat. Oke. Ya, kalau dalam riwayat Warsh memang dibaca panjang. Innalladzina amanu wa amilus. Nah, itu Itu riwayat lain, Ustaz. riwayat lain Warsh. Ya, dari Oke. Jalal Asbahani. Nah, itu. Jadi kita 2 harokat saja. Wa amilus soli. Nah, itu ada huruf shad. Ketika kita baca amilu, lu, posisi bibir kan lu itu kan berarti monyong ya, karena dhammah. Nah, baca huruf shadnya ketika dhammah itu, ketika monyong kembali, jangan monyong terus, jangan gini. Innalladzina amanu wa amilus jangan monyong, tapi kembaliin dulu bibirnya. Agar apa? Agar tidak menjadi takalluf nantinya. Beda antara wa amilus solihat dengan wa amilus lus, dikembalikan. Beda antara lusso dengan lusso. Nah, jadi kembalikan. Ya. Guna untuk menghindari tadi takalluf dalam pengucapannya. Gimana tuh tadi wamilus? Jadi kebanyakan teman-teman itu adalah tidak membalikan bibir. Sehingga Oke. shot ini kan terucap dengan monyong. Seharusnya shot itu kan dia keluar dari lisan, lidah. Dan apalagi dia tandanya fathah, sehingga tidak ada nggak ada kaitan dengan bibir. Sehingga jangan monyong. Oke. Jadi harusnya wa amilus kalau nggak terbiasa agak susah memang. Ya, sebab kalau kita baca wa amilus nah ketika monyong itu akan berbeda, dari segi suara pun akan berbeda. Itu kemudian ulaika hum, ada mim lagi, khairul bariyah. Di situ ada lin ya, harus dialirkan dulu ya-nya. Ulaika hum khairul bariyah. Nah, itu saja yang harus kita perhatikan bersama dalam surat ini, Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Ini lebih kepada nun mati, lam mati ya, aliran-aliran, kemudian tasydid ya pada nun dan mim. Kemudian nanti insyaallah kita akan lanjutkan soal Bayyinah ayat yang ke-8 pada pertemuan berikutnya insyaallah
taala. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 ya. Dan kita akan perdengarkan berikut ini bacaan Quran yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Langsung saja kita akan putarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Iya, insyaallah. Tafadhol Ustaz. Naam, alhamdulillah, masyaallah. Bagus. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah membaca huruf ghain, ya. Tadi sepertinya agak ke G, fal mughira. Oke. Nah, jadi memang ghain ini ketika saya pun membaca kepada beberapa masyayikh juga Ya. ada beberapa perbedaan ya dari kehalusan ghain. Kalau bahasa saya ghain itu halus ya. Kalau kho itu kan jelas seraknya, kemudian kuatnya. Kalau ghain itu lembut ya. Maka hati-hati dalam membaca ghain. Mungkin kalau ghain itu di Indonesia dengan istilah hurufnya GH. GH. Bukan G doang ya, tapi Iya. GH. Fal muri ri Oh. ya, ro. Makanya dulu ketika saya ghain itu susah ya, pengucapannya dulu itu bukan susah, butuh Iya. kesabaran ya. Dulu saya itu diperintahkan oleh syekh kami, Kayak kucing undur ilal berantem. kit. Undur ilal kit. Lihat Iya. kucing kalau berantem, Oke. nah seperti itu. Jadi memang ghain ini huruf yang sangat halus, tapi halusnya ini dia tetap tebal ya. Dia kan huruf yang tebal, isti'lah. Jadi hati-hati. Fal muri fal mughirati. Jangan fal mugi. Nah, itu lebih dominan ke G ya. Itu. Kemudian berikutnya qalqalah. Qalqalah itu kan ada dua, ada sughra, ada kubro. Kubro itu kan ketika berhenti, waqaf. Kalau sughra ketika wasol, nyambung. Di antara yang sering terjadi ketika membaca qalqalah sughra, kita ini memberatkan. Artinya seperti saktah, berhenti. Tadi contohnya fawasatna bihi jam'a, harusnya diringankan aja. Fawasatna. Jadi antara to dengan nun ini jangan terputus. Oke. Jangan fawasatna bihi satna bihi. Nah, itu kan terputus tuh antara to dan nun. Maka diistilahkan dengan istilah sakanat. Seperti saktah, berhenti. Ya, fawasatna bihi jam'a, harusnya Jadi ngalir aja gitu. ngalir, betul. Oke. Tetap antara to dan nunnya ini pantulannya jangan sampai antara to dan nun ini terpisah. Tadi contohnya yang benar adalah fawasatna satna bihi jam'a, bukan satna bihi. Sama seperti contoh di Al-Ikhlas. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Harusnya kan lam yalid wa. Nah, diringankan. Oke. Maka itu istilahnya diringankan. Oke. Ya. Lam yalid wa lam yulad, bukan lam yalid
walam. Nah, itu seperti sakta berhenti. Jadi kayak qalqalah kubro ya. Betul. Nah, itu Iya, makanya hati-hati di mendekati. sini ya. Oke. Itu saja, sama tadi yang terakhir inna rabbahum bihim. Itu kan ada ikhfa syafawiyah, mim mati ketemu ba. Ikhfa syafawi ini masuk kategori guna yang sempurna sehingga harus ditahan terlebih dahulu, tidak dilepas dengan cepat. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Ya, Ustaz, mungkin sebagai penutup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini, ada mungkin beberapa huruf yang kerap dirasa sulit diucapkan bagi sebagian orang, Ustaz. Ketika memang sebagian dari kita gitu ya, dalam hal pengucapan kayak misalnya ja gitu ya. Ja Iya. itu kan katanya nggak boleh terlalu apa ya istilahnya, nggak boleh kayak keluar angin Angin. banyak gitu ya. J kayak gitu ya. Itu kan bagi sebagian orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu ya, itu nampaknya sulit gitu. Apalagi mohon maaf bagi orang-orang tua yang mungkin Ya, sudah ya. sepuh ya, yang mungkin untuk pengucapannya itu untuk mulai belajar dari awal tuh mungkin kan butuh waktu gitu Ustaz ya. Betul. Bagaimana Ustaz kiat-kiatnya Ustaz untuk bisa mempermudah paling enggak pengucapan huruf ja ini benar gitu. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, kalau pertama-tama yang harus diperhatikan adalah ini kan namanya belajar ya. Dimana belajar itu ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi nggak mungkin kita menginginkan sesuatu tanpa proses. Semua itu butuh proses, ya, Iya. butuh usaha. Iya. Nah, kemudian tadi seperti contohnya huruf jim di beberapa daerah Oke. yang mungkin mereka kesulitan dalam pengucapannya, atau mungkin orang yang sudah sepuh, Iya. ya, yang mungkin sulit dalam pengucapan huruf tersebut. Iya. Hakikatnya Hakikatnya tidak ada patokan usia maupun daerah, Oke. nggak ada. Saya mengajar, salah satu contoh, saya mengajar di sebuah tempat di mana beliau, masya Allah, di usianya sudah mungkin mau 60 ya, 55an atau mau 60, dari nol dengan saya belajar. Masya Allah, Masya Allah. Bukan karena saya, bukan, tapi ini karena taufik dari Allah dan dari semangat beliaunya. Allahu Akbar. Ini mungkin kita di Indonesia seringkali usia agak susah ini kadang. Agak susah Gitu. gitu ya. Nah, Udah ini saya- terframing gitu betul, harusnya dulunya ya. message kita itu jangan seperti itu. Oke. Message kita harusnya adalah husnudzon sama Allah. Bahwa dengan Masya cara Allah. kita belajar pasti kita akan bisa. Pasti dimudahkan. Betul, karena Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi kan, ana inda dhonni abdi bi. Oke. Kata Allah itu, aku itu bersama prasangka hambaku. Allahu Akbar. Sehingga kita harus husnudzon sama Allah. Bagaimana kita mau bisa kalau kita aja udah suudzon sama Allah? Iya. Kan seperti itu. Nah, itu jadi yang pertama adalah proses pasti, yang kedua adalah husnudzon sama Allah. Pasti bisa kok. Mau dia usianya sudah sepuh, mau dia tinggal di kondisi tempat tertentu, insya Allah dengan latihan itu pasti bisa kok. Oke, bisa Ya. juga dari pikiran kitanya sendiri Ustaz, ya. Itu dia. Udah memframing nggak bisa dulu jadi Betul, beneran nggak bisa betul gitu. sekali. Ya. Intinya Jadi beneran begini. susah gitu. Betul, intinya gini. Oke, kita memang lama dalam membenarkan bacaan, nggak masalah. Intinya kita itu setidaknya kita itu sebelum meninggal, setidaknya kita menjadi orang yang berusaha untuk memperbaiki bacaan. Allah Itu Akbar. setidaknya. Daripada kita Setidaknya sama itu ya. sekali tidak pernah belajar. Oke. Itu Masya yang Allah, terpenting itu saja. Masya Allah, Masya Allah. Karena Setiap- pahalanya luar biasa orang yang belajar, Mhm. yaitu pahala bacaan dan pahala dia sedang belajar itu subhanallah. Dapat 2 pahala tuh dari Masya Allah. kesulitan itu. Allahu Akbar. Itu yang harus diperhatikan paling. Punya keutamaan tersendiri saja Betul orang sekali. yang mau Itu yang belajar justru ya. menjadi motivasi bagi kita. Masya Allah, Itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Siap ngisi majelis Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Nanti diagihkan sama Fajar ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali dan menjadi pembelajaran ya buat kita tentang sekaligus juga kewaspadaan ya tentang apa yang tadi semestinya tidak boleh kita ucapkan ya dalam materi yang disampaikan di sesi pertama khususnya ya, dan juga beberapa hal yang tadi disampaikan di sesi yang kedua tentang hukum-hukum tajwid khususnya yang berada di surat Al-Bayyinah ya di ayat yang ke-7 dan 8 ya. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM,
Kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.